Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Merenda, NIM 2002010197 dari Prodi Manajemen S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah pentingnya menuntut ilmu oleh Kazumaha Ratnamida atau Ratnahana Matsura. Penting bagi setiap insan untuk menuntut ilmu karena dengan memiliki ilmu banyak hal yang bisa kita dapati. Sebagaimana sebuah pepatah Arab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradatu tubi tuya fa'alaini yubadim wa man aradat ayrah wa alaina bil ilmi wa man arada huma ma'a wa alaihi bi'nim, yang artinya, siapa yang ingin dunia atau hidup di dunia dengan baik, hendaklah ia berilmu. Setiap yang ingin akhirat atau hidup akhirat dengan senang, hendaklah ia berilmu. Siapa yang ingin keduanya, hendaklah berilmu. Dalam setiap kesempatan, kita akan dituntut untuk memiliki pengetahuan, baik pengetahuan secara sederhana hingga pengetahuan paling sulit di dunia. Contoh saja, untuk kehidupan sehari-hari, kita hidup butuh makan. Kalau tidak tahu bagaimana ilmunya memasak, apa kita bisa makan? Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan bahannya? Kita perlu uang. Sedangkan uang, bagaimana kita mendapatkannya? Tentu, kita harus bekerja. Ketika kita ingin bekerja, maka otomatis kita perlu ilmu untuk pilihan kerja yang kita tempati. Kesimpulannya, dimanapun dan di kapanpun yang kita lakukan, kita harus tahu ilmunya dulu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadits Bukhari dan Muslim. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, berasal dari kata jadian atau alima ya'lamu ilman. Alima sebagai kata kerja yang berarti pengetahuan. Quraisy Shihab menjelaskan kata ilmu dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran terulang 854 kali. Selanjutnya, menurut Quraisy Shihab, makna ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Dari semua kata berbentuk dari akar katanya mempunyai makna kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Sekalipun demikian, kata ilmu berbeda dengan arafa atau mengetahui, arif atau yang mengetahui, dan ma'rifah yaitu pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dinamakan arif, tetapi alim yang berkata kerja, ya'lamu yaitu dia mengetahui, dan biasanya Quran menggunakan kata tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui sesuatu yang ghaib, tersembunyi dan rahasia. Jadi, ilmu secara lughawi adalah mengetahui sesuatu secara dalam hingga menjadi jelas. Menurut Al-Quran, manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu yang mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, berbebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan betapa tinggi kedudukan orang yang berpengetahuan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu
berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu mengetahui beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, dan telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Selanjutnya yaitu pentingnya menuntut ilmu atau belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la tatwa fata'lama ayyata min kitabillahi khairul laka min antusattila min ta'arahmah, yang artinya bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk mempelajari suatu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Haji Bukhari, Ibnu Majah. Imam Al-Ghazali juga memandang bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sangat penting serta menilai sebagai kegiatan yang terpuji. Untuk menerangkan keutamaan belajar tersebut, Imam Al-Ghazali mengutip beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi serta atsar. Di antara ayat, hadis dan atsar yang dikutipkan tersebut yaitu Allah berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin untuk pergi semuanya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjalin suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke surga. Hadits riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, dan rela dengan usahanya itu. Haji Bukhari, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Sahwan bin Asal. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.